Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Septiarni. Di sini saya akan mempresentasikan hak kekayaan intelektual. A. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atau hasil dari buah pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi arsitek, simbol-simbol, penanaman, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersial. Menurut World Intellectual Property Organization atau WIPO, badan dunia di bawah naungan PBB untuk isu HKI, hak kekayaan intelektual terbagi atas beberapa kategori, yaitu yang pertama, hak kekayaan industri, yang kedua, hak cipta, yang ketiga, paten, yang keempat, merek, yang kelima, desain industri, yang keenam, indikasi geografis, yang ketujuh, rahasia dagang, dan yang kedelapan, desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada hak kekayaan industri, yaitu kategori ini merupakan penemuan atau paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Dari sumber situs WTO, masih ada hak kekayaan intelektual lainnya, yang termasuk dalam kategori ini yaitu rahasia dagang dan rahasia tata letak sirkuit terpadu. Yang kedua, ada hak cipta, yaitu hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya, literatur, dan arsitek mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Karya-karya yang dicakup hak cipta termasuk karya-karya literatur seperti novel, puisi, karya pertunjukan, karya-karya referensi, koran dan program, komputer database, film, komposisi musik, dan koreografi. Sedangkan karya arsitek seperti lukisan, gambar, fotografi, dan ukiran, arsitektur, iklan, peta, dan gambar teknis. Kategori ini mencakup karya-karya literatur dan arsitek seperti novel, puisi, karya panggung, film, musik, gambar, lukisan, fotografi, dan patung, serta desain arsitektur. Yang ketiga, ada paten, yaitu paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum, suatu cara baru untuk membuat sesuatu atau menawarkan solusi atau suatu masalah dengan teknik baru. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersial dibuat, digunakan, disebarkan, atau dijual tanpa izin dari si pencipta. Yang keempat, ada merek, yaitu merek adalah suatu tanda tersebut yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Merek membuat konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitasnya, yang dapat teridentifikasi dari mereknya yang unik. Yang kelima, ada desain industri. Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi, seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna. Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan, dari instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya, dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik ke kendaraan dan struktur arsitektural, dari desain tekstil hingga barang-barang hiburan. Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata. Hal ini berarti desain industri
pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang dialami dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang diaplikasikan. Yang keenam, ada indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang dimiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asalnya itu. Pada umumnya, indikasi geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen. Yang ketujuh, ada rahasia dagang. Rahasia dagang dan jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun, langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebelumnya untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut. Pengujian terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai langkah memperoleh persetujuan untuk memasarkan produk farmasi atau pertanian yang dimiliki komposisi baru juga harus dilindungi kecurangan perdagangan. Yang kedelapan, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya suatu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagai atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi atau konduktor, yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya suatu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Yang B, ada 4 prinsip HKI. Yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu HI berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, ada prinsip keadilan, yaitu dalam menciptakan sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Yang ketiga, ada prinsip kebudayaan, yaitu dengan menciptakan sebuah karya maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama. Yang keempat, ada prinsip sosial, yaitu hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. C. Klasifikasi HKI. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri, yaitu diantaranya paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. D. Dasar hukum HKI di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. E. Hak cipta
atau Undang-Undang Hak Cipta. Di sini ada beberapa pasal. Yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimanya. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang ketiga, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Yang keempat, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Di sini lanjutan dari hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi. Ketujuh, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ke-8 ada arsitektur, 9 peta, ke-10 seni batik, ke-11 fotografi, ke-12 sinematografi, ke-13 terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihan wujudan. Hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi, lihat pasal 12 Undang-Undang 19/2002 tentang hak cipta. Masa berlaku hak cipta, lihat pasal 29 sampai 34 Undang-Undang 19/2002 tentang hak cipta. Penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan niaga dan kasasi Mahkamah Agung. Hak paten, pasal 1 Undang-Undang Nomor 14/2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu melaksanakannya sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu paten menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14/2001 tentang paten 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. F. Hak paten. Yang pertama, secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak atau software, teknik medis, teknik olahraga, dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Yang kedua, barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Khusus sel punca, embrionik manusia atau Human Embryonic System atau HES tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa. Yang ketiga, kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi di Amerika Serikat atau efek tekniknya di Eropa. Yang keempat, saat ini masalah paten perangkat lunak atau metode bisnis masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana mengizinkan paten untuk software dan metode bisnis. Sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan,
meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan. Yang kelima, paten yang berhubungan dengan zat alamiah atau misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba, dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis, dan juga sekuensi genetik. Termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara terdapat beberapa dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan. Namun hak paten ini mendapat pertentangan dengan prakteknya. Mengingat sesuai prinsip sumpah Hippocrates, dokter wajib menangani pengalaman dan keahlian secara bebas kepada koleganya. Sehingga pada tahun 1994, The American Medical Association atau AMA House of Delegates mengajukan nota terhadap aplikasi paten ini. G. Merek. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembaca dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di sini ada 4 jenis-jenis merek. Yang kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang ketiga, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang keempat, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jangka waktu merek yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat dengan PFT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintahan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Yang kedua, hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas tanaman ini hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Yang ketiga, varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak dan tidak mengalami perubahan. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman yaitu dalam pasal 4 adalah 20 tahun tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. I. Rahasia dagang. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kedua, hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang
timbul berdasarkan undang-undang ini. Di sini ada beberapa objek rahasia dagang. Yang pertama formula, yang kedua metode pengelolaan, yang ketiga metode penyelenggaraan usaha, yang keempat daftar konsumen, yang kelima tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit, yang keenam perencanaan atau blueprint, yang ketujuh rencana arsitektur, yang kedelapan tabulasi lata, yang kesembilan informasi teknik manufaktur, yang kesepuluh rumus-rumus perencanaan, yang ke-11 rencana pemasaran, yang ke-12 perangkat lunak komputer, ke-13 kode-kode akses, yang ke-14 PIN, ke-15 data pemasaran, dan yang terakhir 16 yaitu rencana usaha. Jangka waktu untuk rahasia dagang, perlindungan waktu tidak terbatas, batasnya hanya sampai dengan informasi menjadi milik publik. J. Desain industri. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang kedua, pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Yang ketiga, permohonan adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. J. Jangka waktu untuk desain industri yaitu 10 tahun sejak diberikannya tanggal penerimaan dan tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. K. Desain tata letak sirkuit terpadu. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kedua, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Yang ketiga, pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu untuk desain tata letak sirkuit terpadu yaitu 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun. Contoh haki, tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, kombinasi, dan susunan warna. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.